Salam bola, hari ini kita ada kabar bola, tentu saja masih terkait Piala AFF 2020 ya, yang ditunda 2021. Alhamdulillah timnas Indonesia ya, tadi malam menang telak ya, melawan Malaysia. Dan alhamdulillah juga sesuai dengan prediksi saya yang di video kemarin ya saya buat, Garuda akan melibas Harimau Malaya, dan ternyata terbukti benar ya. Beberapa analisis saya juga pas ya, antara lain starting line up ada Nadeo yang akan dipasang, ada Fahrudin dan Dewa yang juga tetap dipasang. Ada hal yang menarik yang patut kita soroti dari pertandingan tadi malam. Yang pertama adalah Sintayong ya, ini membentuk tim baru ya, tim muda. Sebagian besar itu adalah tim dari tim U19 dulu ya, yang dipersiapkan untuk Piala Dunia yang ditunda, ditambah dengan tim U23 kemarin pra Piala Asia ya, dilengkapi dengan beberapa pemain senior ya kan, seperti bintang tadi malam Pratama Arhan ya kan, itu masih 19 tahun ya kan, Dewa ya, Asnawi juga masih 20-an, Rizky Ridho ya kan, kemudian Witan ya masih sangat muda sekali, sehingga ya pemain-pemain ini yang memang ya di pelatih-pelatih sebelumnya ya sebagian besar yang tidak dipakai, masih muda. Tapi oleh Sintayong dipercaya dan memang terbukti ya dari sisi gaya bermain dan kelemahan-kelemahan timnas sebelumnya itu dalam pertandingan tadi malam itu benar-benar mulai diperbaiki dan terlihat hasilnya ya kan. Kelemahan fisik ya, kesalahan passing, kurang kontrol emosi, itu kan seperti di Liga Indonesia kan, sering berkelahi, pelanggaran-pelanggaran yang di internasional seharusnya tidak boleh, tapi di Liga Indonesia ternyata tidak mendapat kartu dari wasit. Nah itu kan sering dapat kartu merah pemain timnas karena kebiasaan itu, dan itu dirubah oleh Sintayong ya kan, dengan emosi yang bisa dikontrol. Pemainnya rata-rata bisa mengontrol emosinya. Tentu saja itu adalah dari pelatih ya, peran utamanya didukung oleh tim pelatihnya begitu. Dan terbukti ya mencontoh Vietnam juga kan, dengan mengontrak pelatih asal Korea ya, yang terbukti ya dibanding pelatih-pelatih asal Eropa, asal Amerika Latin yang pernah dipakai timnas, ya terbukti banyak kemajuannya ya. Minimal ya 10 tahun terakhir atau bahkan 20 tahun terakhir ya, permainan timnas kan selalu ya kalau melawan tim-tim Asia Timur, Asia Barat tuh kelemahannya yaitu yang dieksploitasi ya, beberapa hal tadi. Dan mirip yang dibangun Sintayong dengan yang dibangun oleh Park Hang-seo ya. Dia Park Hang-seo ya mengambil pemain-pemain timnas Vietnam U19 yang kemudian bermain di Piala Dunia U20 tahun 2017, dilengkapi pemain timnas U23 dan pemain senior beberapa untuk ya memperkuat begitu ya kan. Ala kulihal kemenangan tadi malam itu yang kedua ya, yang tadi yang pertama, yang kedua adalah ya tidak salah PSSI kembali lagi menyewa atau mengkontrak Sintayong ini, karena terbukti ya punya strategi yang brilian ya. Tiap lawan strateginya berbeda. Nah itu kan yang bikin bingung ya. Lawan pertama melawan Laos, polanya beda dengan Kamboja ya. Ketika melawan Kamboja 4-3-3, Laos 4-1-4-1 ya, Vietnam 5-4-1 karena memang taktik bertahan. Lalu lawan Malaysia itu 4-4-2 jadi sangat variatif taktiknya ya kan. Dari pertandingan Vietnam dengan Malaysia terbukti timnas di bawah Sintayong tuh mampu bertahan total dengan baik ya, taktik parkir bus yang baik ketika menghadapi lawan yang memang levelnya di atas ya. Tapi untuk level yang sama ya seperti Malaysia mampu menyerang total dengan intensitas yang tinggi, pressing yang tinggi, terus berlari ya. Entah diperbaiki seperti apa ya fisiknya. Kalau dulu kan minimal kemarin ketika
apa namanya, pra Piala Dunia 2022 itu kan lawan Malaysia itu kan bagus babak pertama, tapi babak kedua fisiknya hancur kan, dihabisi 2-3 ketika main di Indonesia begitu. Nah, itu perbaikan yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, berikutnya yang ketiga ya sudah dilupakan. Nah, sekarang next level atau next step akan menghadapi Singapura. Ya, saya pikir ini lawan yang sangat cocok ya, tidak ada yang ringan tentu, tapi dibanding Thailand ya tentu masih ringan Singapura ya, dari kualitas individu, kualitas pemainnya, kualitas teamworknya. Saya nonton pertandingan Thailand melawan Singapura. Thailand tidak tampil full tim ya, Singapura tampil full tim, tapi mampu menang 2-0 karena mereka mempunyai ya kualitas passing yang sangat bagus ya kan. Kemudian fisik dan postur juga rata-rata bagus pemain Thailand dari dulu ya, bagus. Tapi ya kita punya Elkan Bagot sekarang, seringkali ya Thailand itu kan mengalahkan Indonesia ya dari bola-bola jauh, sundul ke tengah, gol. Tapi dengan adanya Elkan Bagot 196 cm itu hal seperti itu ya diharapkan tidak mudah lagi terjadi kan. Ya, Singapura itu sangat mengandalkan dua putra Fandi Ahmad ya, Ihsan di depan ya, Irfan di belakang ya. Irfan ini kan bagus ya, banyak dia bermain di level atas ya, dia main di BG Pathum ya, klub Thailand yang kemarin main di Liga Champion Asia dan mampu lolos ke 16 besar. Kabarnya dia juga diincar oleh juara Liga Korea yaitu Jeonbuk ya, Hyundai Motor. Sedangkan kakaknya ya Ihsan yang tinggi besar juga 185 ya, itu main di Liga Norwegia ya. Jadi luar biasa, dua anak legenda yang mungkin juga akan jadi legenda nantinya ya. Yang terakhir ya, sebagai penikmat sepak bola, sebagai pengamat sepak bola ya, kita harus menikmati juga proses, jangan maunya instan ya kan. Seperti kata beberapa pengamat dan ahli ya, tim ini baru bisa matang, baru bisa kuat ya, lebih kuat lagi itu 3 tahun lagi ya, dengan diasah dengan pengalaman kompetisi internasional, uji coba internasional, itu akan semakin kuat. Seperti bangunan Vietnam ya, bangunan timnas Vietnam kemarin dimulai dari seperti itu. Jadi tentu kita mendukung ya, dan mengharap ya, PSSI terus memperpanjang kontrak Sintayong ya sampai ya mungkin 4 tahun ke depan biar ada hasilnya. Karena kalau gagal AFF ganti ya rugi sendiri. AFF itu kan sasaran antara, harusnya sasarannya ya Piala Asia nanti ada 2023, nanti pra Olimpiade ya, 2024 itu yang dekat, yang dengan anak-anak muda yang dipegang Sintayong ini ya, saya yakin itu mereka mampu ya berbicara banyak ya kan? Apalagi ditambah nanti dengan pemain-pemain keturunan ya dari Belanda, ada Mes Hilger, Kevin Dix, kemudian Jordi Amat ya, yang banyak pengalaman di Liga Inggris, dan satu lagi Sandy Walsh ya, yang banyak pengalaman ya di Liga Belgia. Ini makin kuat ya. Itu bisa ditaruh di belakang sama di tengah, yang memang kelemahan kita di level internasional. Pemain kita fisiknya, posturnya pendek-pendek ya. Selalu kalau misal lawan Cina itu ya kesulitan, padahal Cina secara skill ya tidak istimewa, tapi tingginya kalah ya. Kita dibantai seringnya lawan Cina ya. Di beberapa Piala Asia kalahnya 5-0, 4-0 ya kan. Lawan Korea apalagi ya, lawan tim-tim Arab ya, masih ingat kemarin lawan Uni Emirat Arab 5-0 ya kan. Ya tidak ada masalah, seperti Malaysia kan dengan naturalisasi yang ternyata pemainnya main di liga lokal kan kualitasnya tidak jauh beda dengan pemain lokal. Ya harapannya dengan pemain yang bermain di Eropa itu kualitasnya jauh ya, melebihi pemain lokal dan memberikan kontribusi. Saya yakin mereka bisa lolos Piala Asia 2023 ya. Usahakanlah PSSI nanti jadi tuan rumah lah. Covid-nya Indonesia yang sudah mendingan ya, paling mendingan lah di antara negara-negara ASEAN. Tuan rumah bisa di Bali atau di kota mana yang bagus ya, level
level PPKM sambelnya. Ya, terima kasih. Ini status pagi. Happy aja habis antar anak sekolah, kita ngomong bola. Salam.